Belum lama ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dikabarkan menerapkan kebijakan membolehkan keturunan PKI untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI. Kebijakan ini ditujukan untuk menghapus stigma terhadap keluarga anggota PKI dan organisasi terkait atas dampak peristiwa Gerakan 30 September. Di kasus lain, stigma juga pernah melekat bagi mereka yang memiliki tato, menghidap HIV hingga COVID-19 pada awal pandemi. Lalu, apa sih sebenarnya stigma itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep stigma selengkapnya bersama saya, Yorin Halatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan di tahun 2012, stigma merupakan tindakan memberikan label sosial yang bertujuan mencemari seseorang atau sekelompok orang dengan pandangan buruk. Stigma adalah proses devaluasi dinamis yang dengan signifikan mendiskreditkan seseorang. Meneruskan jurnal yang diunggah di laman repository.umy.ac.id, adapun faktor-faktor yang menyebabkan stigma, diantaranya 1. Pengetahuan stigma dapat terbentuk karena kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan seseorang terhadap suatu hal. Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan, umur, lingkungan, dan sosial budaya. 2. Persepsi. Persepsi terhadap seseorang yang berbeda dari orang lain dapat mempengaruhi perilaku dan sikap terhadap orang tersebut. Ketiga, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dapat memicu munculnya stigma. Seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi, maka kemungkinan besar memiliki pengetahuan yang cukup luas terhadap suatu hal. 4. Usia. Usia juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi stigma seseorang. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin berubah pula sikap dan perilakunya sehingga pemikirannya pun bisa turut berubah. 5. Kepatuhan agama. Kepatuhan seseorang terhadap agama yang dianutnya bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Proses stigma di masyarakat menurut seorang peneliti yaitu Full dapat terjadi melalui 3 tahapan, yaitu 1. Proses interpretasi. Tidak semua pelanggaran norma mendapat stigma di masyarakat, tapi hanya pelanggaran norma yang diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai penyimpangan perilaku yang dapat menimbulkan stigma. Kedua, proses pendefinisian. Setelah tahap interpretasi, selanjutnya adalah proses pendefinisian orang yang dianggap berperilaku menyimpang oleh masyarakat. Ketiga, perilaku diskriminasi. Setelah proses pendefinisian, selanjutnya masyarakat akan memberikan perilaku yang bersifat membedakan atau diskriminasi. Kemudian ada beberapa tipe-tipe stigma menurut Van Brakel dalam Fiorillo, Volpe, dan Bugra di tahun 2016 mengungkapkan ada 5 tipe stigma, yaitu 1. Public stigma, yaitu munculnya reaksi negatif masyarakat terhadap suatu hal. Kedua, structural stigma, yaitu sebuah institusi hukum atau perusahaan yang menolak suatu hal karena berpandang negatif terhadap hal tersebut. Ketiga, self stigma, yaitu menurunnya harga dan kepercayaan diri seseorang. Contohnya pasien HIV yang merasa dirinya tidak berharga karena orang-orang di sekitarnya menjauhi dirinya. 4. Felt or perceived stigma, yaitu seseorang dapat merasakan ada stigma terhadap dirinya sehingga takut berada di lingkungan komunitas. Kelima, experience stigma. Seseorang pernah mengalami pengalaman diskriminasi dari orang lain. Sementara itu, mengutip jurnal Stigmatisasi dan Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Bertato, Goffman di tahun 1963 menyebutkan tipe-tipe stigma yang diberikan terhadap seseorang yaitu 1. Stigma yang berhubungan dengan kecacatan pada tubuh seseorang. 2. Stigma yang berhubungan dengan kerusakan-kerusakan karakter individu. 3. Stigma yang berhubungan dengan ras, bangsa, dan agama. Di samping itu, ada 2 tipe individu yang simpati dan memberikan dukungan kepada orang-orang yang terstigma, yaitu orang yang mempunyai stigma yang sama dan orang yang karena situasi tertentu menjadi dekat dengan orang yang terstigma. Terdapat 5 jenis stigma yang bisa diidentifikasi terhadap seseorang atau sekelompok orang, yaitu 1. Label. Label adalah cap negatif yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena orang tersebut dianggap memiliki cacat mental, fisik, atau perbedaan suku, ras, dan agama. 2. Prasangka. Stigma ini berupa anggapan negatif terhadap seorang yang belum tentu atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 3. Stereotype.
Stereotip ini adalah stigma berbentuk penilaian secara umum terhadap seseorang atau sekelompok orang karena penampilan dan latar belakangnya. 4. Diskriminasi, yaitu stigma yang berupa perlakuan yang tidak seimbang dan tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok orang karena adanya perbedaan ras, suku, agama, dan golongan. Kelima, pengucilan. Stigma ini membuat seseorang merasa terasing, ditolak, dan dijauhi dari pergaulan, sehingga mereka merasa tidak diterima oleh orang-orang sekitarnya. Sesungguhnya stigma merupakan bentuk sikap yang dapat menyakiti perasaan, mental, bahkan bisa juga berujung pada kekerasan fisik. Stigma sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan iklim demokrasi kita dan nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa ya, kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Yorin Halatu, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya. Bye!